Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini kita akan berbicara tentang pandangan psikosomatik pada fibromialgia. Tentunya penyakit ini sangat sering kita temukan di dalam pelayanan klinis karena ternyata 5 sampai sekitar 13% populasi dari dunia pernah mengalami hal tersebut. Dan kondisi gangguan nyeri ini merupakan salah satu gejala yang paling sering kita temukan pada praktek di spesialis reumatologi setelah osteoartritis. Nah, berbicara tentang masalah yang terkait fibromialgia, kita menemukan banyaknya kasus-kasus gangguan psikiatrik seperti gangguan depresi dan gangguan kecemasan, serta beberapa simptom yang terkait dengan gangguan tidur, kekakuan otot, kelelahan fisik, dan gangguan kognitif. Hal ini tentunya akan membuat kondisi perubahan di dalam bagaimana kita melihat secara komprehensif apa saja yang kita bisa lakukan dalam mengobati fibromialgia. Nah, untuk kasus yang berhubungan dengan ini, maka kita pertama kali mungkin memerlukan satu kriteria diagnostis seperti yang terpampang di dalam slide berikut ini. Namun yang menjadi penting adalah bahwa tender point ini bukan hanya satu-satunya yang membuat kita harus berpikir bahwa ini adalah suatu fibromialgia. Karena kalau kita melihat kasus-kasus fibromialgia ini saling bertumpang tindih antara faktor psikologis dan faktor perilaku. Tadi di depan mungkin telah disebutkan bahwa banyak kasus-kasus fibromialgia ini terkait dengan adanya masalah pada kognitif, juga pada gejala-gejala lain seperti penurunan aktivitas, tidur yang buruk, dan peningkatan stres. Kalau kita berbicara tentang fibromialgia dan sindrom lainnya, tentunya kita akan merujuk pada suatu keadaan gejala-gejala di central pain terkait dengan migrain, irritable bowel syndrome, dan gangguan nyeri misalnya pada temporomandibular junction. Sehingga ini sangat baik untuk mengungkapkan satu teori tentang biopsikososial pada kasus-kasus fibromialgia. Dan kalau kita melihat pada slide ini, kita ketemukan bahwa memang gejala-gejala terkait dengan fibromialgia ini akan saling berhubungan satu sama lain, terutama pada kondisi somatoform dan juga pada chronic fatigue syndrome. Di slide yang selanjutnya kita akan melihat bahwa ternyata gangguan psikiatrik pada kasus-kasus fibromialgia cukup tinggi dan sering ditemukan adanya gejala depresi dan cemas ya. Nah, tentunya pada kasus ini seringkali psikiater melihat sebagai suatu gejala somatik yang terkait dengan gangguan depresi atau cemas. Nah, depresi sendiri mungkin seringkali kita temukan pada beberapa kasus di mana sering kita mulai pada keadaan ini adalah suatu kondisi yang terkait dengan masalah primer yang ditemukan di dalam praktek klinis primer. Nah, masalah ini menjadi sangat penting karena seringkali juga terkait dengan masalah keluarga di pasien sendiri. Gangguan kecemasan, terutama kecemasan menyeluruh, adalah salah satu yang seringkali diungkapkan pasien fibromialgia juga. Nah, gangguan somatoform menjadi menarik karena pada kriteria lama di DSM-4, gangguan somatoform ini masuk di dalamnya adalah gangguan nyeri. Ya, dan ini pada DSM-5 hal ini sudah diganti menjadi somatic symptom disorder. Sehingga ini menjadi sangat penting untuk kedepannya. Nah, tata laksana pada kasus-kasus fibromialgia sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan suatu hubungan terapeutik yang baik. Karena masalah yang terkait dengan keadaan fibromialgia juga termasuk bukan cuma fisik, tetapi juga masalah emosional mental problems ya. Dan tujuan farmakologi terapi tentunya yang sering kita temukan pada beberapa kasus adalah bagaimana kita mampu untuk menghilangkan nyerinya dan meningkatkan perbaikan tidurnya, serta meningkatkan fungsi fisik dan sosial pasien. Nah, pada kasus-kasus fibromialgia, memang amitriptilin sebagai suatu antidepresan yang golongan tristiklik ini sudah cukup banyak kita temukan membantu pasien-pasien ya. Dan golongan terbaru seperti SNRI, duloxetine,
dan SSRI pada kasus fibromialgia depresi juga sangat membantu. Namun mungkin secara umum pregabalin sebagai salah satu obat yang diakui FDA untuk kasus-kasus fibromialgia juga sangat membantu, terutama karena mempunyai mekanisme yang cukup luas, bukan hanya sebagai fungsi analgetik, tetapi juga mempunyai fungsi anti nyerinya, anti kejang, dan anti cemasnya, terutama untuk kasus gangguan cemas menyeluruh. Dan penelitian dari Crawford terakhir, pregabalin ini cukup mempunyai kepentingan yang baik untuk mengurangi kelelahan dan memperbaiki tidur, sehingga menginduksi perubahan jangka panjang terutama pada aktivitas neuronal di pusat nyeri. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan lebih kepada bagaimana terapi non-farmakologi, terutama adalah bagaimana kita mencoba untuk memberikan edukasi kepada pasien tentang penyakitnya. Karena penyakit ini bukan hanya berhubungan dengan faktor fisik semata, tetapi juga dengan faktor psikologis. Ya. Kita melihat banyak kasus-kasus fibromialgia bolak-balik datang ke dokter karena dia tidak menemukan suatu perubahan pada kondisi kehidupannya. Dan ini sangat-sangat tidak nyaman buat pasien karena sepertinya dokter tidak mampu mengatasi keluhannya dan pasien terus mengeluh. Sehingga ini juga seringkali membuat dokternya putus asa. Pendekatan psikosomatik akan sangat bermanfaat daripada hanya pendekatan farmakologi saja. Terapi fisik yang tadi sudah dijelaskan di depan yang sangat penting berkaitan juga dengan teman-teman di rehabilitasi medik. Namun yang paling kita harus perhatikan adalah bagaimana kita mampu menghilangkan model sakit pasien, ya. Bagaimana kita mengubah perilakunya dan juga memperkenalkan tentang kemungkinan-kemungkinan di dalam pengobatan pasien, serta membantu pasien untuk berperilaku yang lebih baik, yang lebih adaptasi, yang positif terhadap penyakitnya. Seringkali kita memang menemukan pasien-pasien ini mengeluh sangat sering sakit dan tidak mampu berpikir lain selain sakit yang dideritanya. Sehingga kadang-kadang ketika kita mencoba untuk menanyakan tentang apa saja yang sudah dilakukan pasien di dalam kehidupannya, maka baliknya pasien selalu kepada nyerinya tersebut. Ya, hal ini sudah kita sering kali di dalam praktek kita sebut sebagai pain behavior atau perilaku nyeri. Nah, untuk itulah psikiater di dalam hal ini membantu untuk memperkenalkan pasien kembali kepada pola pikir yang baru, pola pikir yang bukan cuma berfokus pada nyerinya saja, tetapi juga bisa membantu pasien untuk mampu melakukan hal-hal di luar daripada memikirkan nyerinya. Ini sangat penting karena seringkali pasien tidak mampu melakukan itu sendiri. Ya, pasien seringkali mencoba untuk meyakini bahwa hal yang dialaminya ini tidak bisa dibantu dan tidak bisa disembuhkan. Seringkali hal ini malahan akan membuat pasien semakin lama semakin menjadi-jadi penyakitnya. Dan tingkat stres dari si dokter sendiri menghadapi kasus seperti ini akan sangat sering terjadi, bukan hanya pada kasus-kasus yang berhubungan dengan fibromialgia saja, tetapi termasuk pada kasus-kasus yang berlangsung secara kronis. Ya. Jadi kita harus perhatikan hal ini juga. Nah, selanjutnya adalah bahwa seringkali kita bertanya kepada pasien tentang apa saja yang mampu dia lakukan di dalam mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Ya, seringkali karena fokus pasien di dalam kondisi fibromialgia ini seringkali berhadapan selalu dengan sakit dan berhubungan dengan banyak dokter yang tidak mampu memberikan penjelasan yang layak, maka seringkali pasien menjadi kecewa dan kesulitan untuk mampu mengatasi keadaannya sendiri. Ya, dan seringkali perilaku-perilaku nyerinya ini sudah semakin berat karena selalu dihubungkan dengan kondisi pasien sehari-hari. Nah, bagaimana kita mampu untuk memberikan kesempatan kepada pasien untuk melakukan suatu perubahan terhadap fungsi dan pekerjaan yang dikira telah terkait erat dengan fungsi fisik pasien yang nyeri tersebut. Sehingga ke depannya kita mampu untuk lebih memfokuskan kepentingan pasien walaupun dia nyeri, ya, tetapi dia mampu untuk
melakukan sesuatu. Walaupun dia tidak nyaman, tetapi dia mampu untuk melakukan perbuatan yang lain. Ini sama saja seperti kita mencoba melihat pasien psikotik untuk bisa akrab dengan halusinasinya dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Sebagai kesimpulan, saya ingin menekankan kembali bahwa fibromialgia adalah suatu penyakit yang mempunyai banyak tanda dan gejala. Gejala nyeri di banyak tempat, kelelahan, kesulitan tidur adalah gejala yang paling sering diungkapkan pasien. Dan kita perlu mengetahui bahwa sampai saat ini memang fibromialgia belum ada obatnya. Ya, obat antidepresan trisiklik membantu pasien SNRI dan SSRI terutama pada kasus-kasus yang mengalami gangguan kecemasan. Dan pregabalin adalah obat yang memiliki modalitas terapi yang luas dan mempunyai efek anti nyeri, anti konvulsan, dan juga anti cemas yang banyak terjadi juga pada pasien-pasien seperti ini. Fibromialgia saat ini masih dianggap sebagai gangguan juga yang melibatkan faktor psikologis, sehingga terapi pada pasien tentunya pendekatan secara psikosomatik, biopsikososial akan sangat membantu untuk memberikan suasana kenyamanan pada pasien, bukan hanya untuk memperlakukan dirinya dengan kondisi fisiknya, tetapi juga bagaimana dia bisa beradaptasi dengan kondisi kecemasan ataupun depresi yang dialami pada kondisi kronik seperti fibromialgia ini. Saya kira apa yang telah saya berikan bisa membantu teman-teman sejawat sekalian untuk mampu bisa mengatasi kondisi psikosomatik pada fibromialgia, bukan hanya fokus pada pemberian obat saja, tetapi fokus pada bagaimana mengubah perilaku pasien yang seringkali berhubungan dengan masalahnya tersebut. Terima kasih atas perhatian sejawat, dan ini adalah buku terbaru saya yang bisa didapatkan dengan memesan di Andri Suryadi.